Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat datang di Nightmare Side. Malam hari ini seperti biasa ada di Masta Dan saya Jeffrey. ya, yang akan menemani kamu dengan cerita-cerita pengalaman insan muda yang sharing pada Ya. tim Nightmare Side berkaitan dengan makhluk halus atau yang biasa kita sebut dengan hantu. Iya, ngeri, serem ya. Nah, kalau yang satu ini akan kita bahas malam hari ini ya, kita akan bahas mengenai kirim-kiriman juga. Wih, Tapi ini bukan kirim paket ya. kirim yang menyeramkan sepertinya. Ini adalah kiriman-kiriman dalam tanda kutip yang bisa menyakiti seseorang Waduh. atau biasa kita kenal dengan istilahnya adalah santet, Kang. Ini kalau membahas masalah santet, Kang. Iya, iya, iya. Ini tuh langsung kebayang-bayang sesuatu yang kesakitan, sesuatu yang Mengerikan, Kang. sesuatu yang di luar nalar, sesuatu iya. yang tidak bisa ditembus dengan logika. Kadang banyak cerita-cerita yang beredar lah di masyarakat gitu kan, bahwa wah ini kena santet nih sampai seperti ini, sakit tidak sembuh-sembuh misalnya, atau hal-hal lain yang memang menjadi sebuah misteri ya, untuk orang tersebut atau mungkin keluarga yang pada akhirnya diprediksi gitu ya, wah disinyalin nih kayaknya nih kiriman nih. Ya. Terus, Kang, mengenai santet, ingat gak dulu tahun 2000-an kalau nggak salah, 2000-an ya? itu terkenal dengan ibu-ibu yang perutnya keluar kawat panjang. Oke. Udah lahir belum? 2000-an sih kayaknya, lahir sih udah sih kayaknya. Tapi kalau inget saya, Dan itu oke. disiarkan beritanya itu sampai tersiar di semua pelosok tanah air, Kang. Bahkan gitu. sempat dia dimasuk acara-acara seperti kayak ya TV gitu ya. segala macam. Oke. Jadi kawat itu memang keluar tumbuh dari luar perut, Kang. Jadi Oke. dari dalam keluar seperti itu. Kawat yang Ketika biasa. kawatnya biasa, Oke. ketika dipotong kawatnya tumbuh lagi. Oke. Dan Jadi itu, kayak bulu gitu ya. iya, Tapi ini kawat. Iya, Oke. kawat. Dan memang dia tumbuh dari dalam keluar. Dan itu si ibunya sudah kemana-mana mengikhtiarkan untuk dibersihkan, untuk diobatin, tapi nggak bisa, Kang. Sampai akhirnya dia meninggal. Terakhir kabarnya seperti ini. Oke, ini akan menjadi pembahasan yang cukup seru ya sepertinya. Dan ini dia pengalaman pertama. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Abi di Bale Endah. Okay. Saya punya pengalaman tentang santet. Tahun 2012 sampai tahun 2016 kalau nggak salah. Bapakku kena santet sampai meninggal dunia. Pertama, kejadian itu agak aneh, soalnya bapakku kejang-kejang pas makan pepaya. Terus gak tahu kenapa saudara yang di Garut telepon terus bilang kalau bapakku gak apa-apa. Aneh tapi nyata, keluarga di Garut langsung tahu kejadian ini. Nah, dari situ aku dan keluargaku ikhtiar sampai ke beberapa orang pintar, dari mulai Bandung, Bekasi sampai Cirebon, gak ada hasil. Karena setiap kali diobati pasti dikirim lagi, sampai akhirnya keluarga dan bapak pun pasrah, akhirnya meninggal. Terima kasih sudah dibacain. Turnuhun Abe ya, semoga almarhum bapak ya tenang di sana ya. Al-Fatihah. Ini sharing dari beberapa orang yang punya pengalaman santet cukup banyak sebenarnya. Salah satunya adalah Abe nih, Kang. Ketika pasti ada rasa penasaran gitu ya, kayak siapa nih gitu kan, pasti ada hal seperti itu. Dulu kita pernah syuting nih, Kang ya, waktu awal-awal lah sama Bang Jeff, dan saya masih ingat banget waktu itu Bang Jeff sempat bilang kalau dapat kiriman dan lain-lain, lebih baik jangan dicari tahu siapa nih pengirimnya. Betul. Dan lain-lain gitu. Lebih baik ya sudah dibersihkan, udahlah gitu, selesai gitu. Betul. Ya karena si jinnya ini ketika bisa diajak komunikasi misalnya, itu malah bisa ngasih fitnah
ke orang lain ya. Kalau nggak salah seperti itu. Misalnya nih ada yang ngirim ke saya nih, terus saya ke orang pintar gitu, masa terus akhirnya orang pintar itu bisa komunikasi sama yang jin yang ngirimnya, pengirim. Terus kamu dari mana, siapa? Terus nunjuk ke, oh saya dikirim dari Jeffrey. Nah padahal kita ini Bang Jeff itu nggak tahu apa-apa gitu ya. Nah pada akhirnya, oh pantesan ya si Bang Jeff ini sekarang gini. Ah udahlah. Jadi rame tuh. Dari rame, balikin lagi. Nah terus Bang Jeff kena. Habis itu Bang Jeff juga, lah siapa yang kirim saya gitu. Terus nanti si jinnya bilang lagi, oh itu masih Guntur. Oh terus itu nggak selesai pada akhirnya ya. Ada case-case seperti itu. Itu saya ingat banget tuh cerita Bang Jeff gitu. Jadi malah menimbulkan rantainya tuh jadi terus talbis iblis tuh. Wah, perputarannya gitu. Nah, jadi memang kalau jin tuh kan hobinya itu dia memang memfitnah, memberikan informasi palsu, memberikan bisik-bisikan. Nah, siapa tangan kanannya adalah para dukun, tukang sihir. Itu tangan kanannya. Karena ilmunya dari tukang sihir itu dari mereka. Ya, dari mana jin itu dapatkan ilmu dari iblis, dilanjutkan lagi ke manusia. Nah, lihat bisikan adanya ikatan para tukang sihir ini dengan jin itu ya karena ada ritual yang dia lakukan untuk menyambungkan ikatan antara jin sama manusia itu agar ketika jin itu ngomong apa nyampe. Kadang di telinga, kadang di batinnya, seperti itu. Nah, kebanyakan kalau orang kena santet, dia tidak akan fokus ke pengobatan aja, tapi mencari tahu siapa dalangnya, siapa yang berbuat ini. Bahkan saya akan bayar berapapun, tapi tolong sebutin siapa orangnya. Itu tuh banyak banget Kang. Nah, nggak apa-apa inisialnya aja. Terus tiba-tiba dukunnya gini, orangnya gemuk, rambut pendek. Nah pasti sih itu. Siapa lagi di keluarga kita yang gemuk cuma dia. Nah kasihan yang badannya gemuk gitu kan. Dia pada lagi makan bakso. saya gitu ya. Atau dia lagi nyantai, atau dia lagi tahajud, disangka ini. Oh pantesan itu jarang banget kesini. Akhirnya cocokologinya itu bermain di situ. Cocokologi ya. Iya betul. Nah kalau kena santet atau sihir, fokuslah di pengobatannya. Pengobatan untuk santet sama sihir ini akan bisa dilakukan ketika si orang yang ngobatin tahu dulu ini jenisnya apa. Kayak gini, Kang, di masa sakit perut nih. Iya. Sakit perut ya. Saya kasih obat sakit kepala gitu. Oh iya, nggak nyambung ya. Yang ada nyambung, kepalanya yang mual, perutnya yang pusing. Nah, jadi harus tahu dulu, oh dia pakai sihir ini. Oh, misalnya jabang bayi sihirnya, memasukkan bayi jin ke perut. Jadi hamilnya berarti penangannya ya bagaimana menghancurkan sihir yang bayi ini, apa dulu prosesnya. Oh, jadi memang ada jenisnya ya. Ya, kalau sihir yang kayak masukin paku apa gitu, dan itu istilahnya apa? Ya itu sama tenung juga. Oh, santet tenung itu. Tenung atau teluh ya. Oh iya, teluh. Nah, yang dilakukan cari buhul sihirnya dulu. Buhulnya. Ya, kalau dulu kakek saya itu pakai jeruk nipis, Kang. Ada 7 jeruk yang nipis ya. Ya, jeruk purut dan segala macam, jeruk-jerukan. Tapi bukan jeruk buah ya, jeruk sayur. Nanti ditaruh dalam satu ember semuanya, ditaruh dekat tengah rumah. Nanti si jeruk itu tuh muter-muter gini kan, muter-muter searah. Jadi dia bergerak tuh berbarengan, maju mundur. Jadi kayak kompas. Sudah ada gerakan gitu, nanti dibawa, dia maju, nanti si jeruk tuh, rombongan jeruk itu ke kanan, berarti kita ke kananin. Sampai akhirnya berhenti di tengah-tengah, berarti di bawah itu, ada digali keluar. Iya, buhul itu ini yang semudah kayak apa ya? Bahasa talinya. Jadi markasnya di situ. Medialnya lah gitu ya, buhul itu. Jadi markasnya jinnya di situ. Ada yang ditanam, mungkin ada apa, bentuknya pun macam-macam ya. Nah, si buhul ini bisa dihancurkan, maksudnya bisa diambil, muncul gitu, kita tahu secara fisik ada juga yang energinya dibuang. Jadi dia nggak dapat nih secara fisiknya ketemu kan, tidak ada mendapatkan petunjuk dari Allah atau dari Tuhan. Terus ya udah
cari energinya yang mana. Oh di sini ini paling kuat, yang berarti kosongkan energinya. Jadi buhul itu kosong gitu. Itu dilakukan. Nah baru setelah itu dibersihkan. Nah tapi ini teorinya ya. Cuma kalau dipraktekkan banyak hal-hal yang tidak terduga di lapangan itu kan. Banyak banget. Bahkan bisa gitu. cukup berbahaya berarti. Ya apalagi tadi yang kondisi AB ya. Terkena sihir, tanda-tandanya sudah jelas. Terus ada beberapa keluarga yang memiliki sesuatu mungkin langsung tahu. Dicek secara medis normal, ya kan? Dicek secara non medis ada sesuatu, cuman nggak ketolong. Nah ini berarti ada sesuatu yang memang di luar kemampuan kita. Betul. Berarti, dan itu agak sulit juga untuk membuktikannya pada akhirnya. Ya biasanya kadang gini ya, Allah tuh memberikan tiket untuk ke surga tuh dengan caranya yang macam-macam kan. Jadi dengan cara seperti itu, tapi nggak sembuh-sembuh, bapaknya tetap istiqomah, sabar dan ikhlas. Dalam menjalani ujian itu, walaupun kondisinya dia kena sihir, ujung-ujungnya dia meninggal, ya insya Allah kan. Insya Allah ya. Meninggal kalau bersih. Walau Ya gitu. Oke. Ada lagi pengalaman? Oke, siap. Selanjutnya. Ini ada pengalaman nih Kak Dimas pas di kantor lama waktu malam Jumat. Ini pas banget dengerin Nightmare Side. Saya waktu itu tidur di kantor karena lembur sendirian. Saya dengerin Nightmare Side waktu itu sambil kerja dan gak kerasa terus ketiduran. Ini namanya siapa ya? Hah? Chill. Oke, Chill ya. Oke, Chill tadi sampai pas ketiduran dengerin Nightmare Side, mimpi. Di dalam mimpi itu sampai 3 kali gitu ya. Mimpi tapi di dalam mimpi sampai 3 kali. Kayak Inception gitu. Nah yang terakhir itu saya kebangun tapi raga saya tidur, dan anehnya situasi kantor aku di situ kayak kembali ke zaman dulu banget. Sampai akhirnya ada yang mengejar tinggi merah, ya kesentak langsung bangun. Tapi di situ ketindihan dan ada si makhluk itu masih ada di depan saya sambil bilang, "Kernaon si adi dia." Itu ngeri banget sih Kak Dimas. Saya di situ langsung buru-buru ambil tas langsung pulang di jam 2 malam. Dan itu pengalaman terhoror selama ini. Terima kasih Kak Dimas sudah mau bacain pengalaman aku. Sehat terus dan jaya terus Nightmare Side Ardan Radio. Sip, atur nuhun Cil. Ya ini ya, ketempelan di kantor, mimpi di dalam mimpi, terus erep-erep dikejar. Alam mimpi itu memang cukup beririsan dengan gaib ya Kang ya. Yeah. Jadi makanya ada petunjuk kalau kita melihat, misalnya ini ya, sepengalaman Bang Jeff sih boleh di-share. Ketika di dalam mimpi kita melihat satu sosok, apakah itu sudah pasti hantu? Misalkan sosoknya ya serem gitu ya. Apakah itu udah pasti memang kita sedang dalam tanda kutip diganggu, atau memang itu itu hanya mimpi aja karena mungkin sebelumnya kita tersugesti apa gitu ke bawah mimpi kan, seperti itu. Iya. Nah, kalau misalnya kita memimpikan sosok tersebut itu hanya satu kali, ya insya Allah itu bukan Kang. Dalam artian itu adalah bentuk rasa takut kita terhadap sesuatu yang kebayang-bayang sampai sebelum tidur, atau kita mendengar sebuah cerita terus kita mengimajinasikan sosok itu, tiba-tiba sosok itu datang di mimpi. Nah itu biasanya karena imajinasi kita. Tapi kalau mimpinya hari pertama sama sosoknya itu, hari kedua, hari tiga, nah berarti memang benar itu sosoknya. Oke. Jadi kalau cuma sekali doang mah itu ya mungkin belum bisa dipastikan. Betul. Sugesti aja kali ya. Kalau berturut-turut dengan sosok yang sama itu berarti emang itu sosoknya yang itu jelas ya. Jelas banget. Nah kalau tadi cerita yang barusan chill ya. Nah dia ini gini Kang, kalau saya cek tadi ya, jadi kadang manusia itu ketika dia tidur dalam kondisi yang memang lelah, dalam kondisi yang memang hawa negatif dari tempat itu memang benar-benar kuat gitu ya, terus dia tidur erep-erep, artinya dia sudah kekunci kan. Nah secara kebetulan mungkin ya, si ruh sadar dia atau sukma dia itu melihat rumahnya dari sosok itu gitu loh.
Sosok jin yang dia ceritakan warna merah tinggi seperti itu. Ya rumahnya berarti ya apa yang sudah yang dia lihat itu ya tempat tinggal jin itu. Makanya tiba-tiba datang, kamu ngapain gitu kan? Like naon saya dia kan. Ya. Nah sampai ke situ. Nah sedangkan manusia ini tidak bisa, sedangkan Cil ya, Cil ini tidak bisa mengatur bahwa saya mau datang ke rumah itu, nggak bisa kan? Semua terjadi dengan begitu saja. Rahasia masih sebuah rahasia, kita nggak bisa mencari tahu kenapa kok saya bisa mimpinya itu, nggak bisa. Nah akhirnya ketika manusia itu sadarnya atau sukmanya masuk ke alam sana, ke rumahnya jin itu, tempat tinggalnya atau sarangnya, ya dia kaget lah. Ya dia nyamperin, dia langsung mungkin marah atau segala macam, tiba-tiba langsung rep atau apapun itu di gangguan badannya. Ya pasti serem banget kan. Karena memang di satu tempat ya, kalau yang kita lihat sekarang kayak ruangan, rumah, nah itu mungkin di sisi yang lainnya bisa jadi tempat mereka gitu ya. Dan pengalaman Cil itu juga pernah terjadi di Ardan sebenarnya, gitu, di ruangan yang ada di belakang ini. Nah ini tembok nih ya, gitu. Nah di belakang ini ada ruangan. Nah di situ pernah tuh kejadian operator kita waktu itu tidur, dia tidurnya subuh gitu, dia kayak ngigau gitu. Nah kita lagi pada di kursi ini. Kenapa tuh si Randi, namanya Mas Randi, dikirain suara hantu, ternyata dia lagi ngigau. Terus akhirnya kita bangunin kan, Ran. Terus pas dia gitu dia bangun, thank you udah bangunin gua. Nah, kenapa lu? Gua lagi tidur. Terus dia ngelihat diri dia sendiri tidur di sofa itu, di dalam ruangan itu, dan dia sembunyi karena di atasnya dia itu ada sosok perempuan. Dan dia pengen masuk ke badannya lagi, balik lagi, dia gak tahu gimana, sampai akhirnya dengar suara anak-anak, dan entah seperti apa dia kembali lagi ke badannya. Alhamdulillah itu kalau nggak kembali, sampai ditahan, ngeri. Kalau nggak balik itu hilang kesadaran, linglung, kayak yang bengong gitu. Ngaruhnya itu keluar. Ngaruh, tiba-tiba ngomongnya ngaco, maksudnya ngalor ngidul kemana-mana gitu. Diisi sama yang lain juga bisa ya. Oke, satu lagi kita akan bacakan pengalamannya. Assalamualaikum Kang Dimas, Kang Jeff. Saya Fadil dari Cimahi. Izin berbagi pengalaman aneh atau janggal yang pernah saya alami di rumah saya dulu. Di bagian dapur saya pernah lihat ada belatung. Kami sekeluarga pikir dari tempat sampah atau yang belum dibuang. Sebelum pergi sekolah, saya bantuin bersih-bersih karena masih ada waktu sebelum sekolah. Setelah dibersihkan, ternyata belatungnya tak kunjung hilang. Terus ada lagi yang makin banyak. Terus ada terus makin banyak. Terus makin banyak. Pas dicari sumbernya dari mana, ternyata belatung itu turun satu persatu dari plafon atap rumah. Wah, kayak cerita ini. Kayak di film gitu ya. Iya. Plek gitu. Plafon diketuk-ketuk pakai sapu, terus belatungnya turun semakin banyak. Bibi pembantu sama bapak saya ngecek ke loteng, tapi nggak ada bangkit cicak, tikus atau apapun. Bahkan satu belatung pun nggak ada di plafon. Tapi pas udah turun lagi, coba diketuk-ketuk pakai sapu, tetap ada belatungnya. Jadi gitu. Dia cek ke atap, nggak ada belatung tuh. Tapi pas digini-gini jatuh terus. Oke. Akhirnya orang tua saya menelpon orang lain yang dipanggil Pak D buat minta tolong dibersihkan. Kata beliau ada kiriman dari orang yang nggak suka sama keluarga. Terus anehnya nggak sampai 5 menit dari selesai telepon, belatungnya hilang semuanya. Takut bangkai belatung berikut bangkai belatung yang udah dibunuh sama dibuang. Apakah betul ini kiriman? Dan keluarga saya curiga ini Pak D yang kirim dan dia yang bersihin. Waduh. Hati-hati ah. Kita nggak nyampe ke situ ya, tapi kita bahas fenomenanya ya. Fenomenanya belatung gitu ya. Fenomena belatung turun dari atap. Mungkin kesannya seperti di film ini mah ya. Tapi saya jadi ingat. Tapi ada ya. Ada Kang. Nyata ya itu ya. Ada sihir yang seperti itu. Jadi si belatungnya itu seperti meresap gitu. Jatuh nembus dari si plafon itu. Nah kalau ini kan
pakai kayu, Tuk, pakai turun. disodok gitu, Hmm. terus jatuh gitu batu. Hmm. Ada Kang, ada yang seperti itu. Hmm. Sihir jenis apa? Menggunakan hewan, belatung, kelabang, terus kalajengking dan segala Kalajengking. macam. Ular ya. Ya, itu menandakan di tempat itulah Kang adanya titik buhulnya itu. Kalau dia Sebenarnya. menggunakan itu ya, nah, misalnya nih di kamar, di kasur sering banget muncul kelabang, ya berarti di kasur itu tempatnya. Ya, misalnya di atap muncul belatung terus-terusan, berarti di atap itu. Artinya sihir sudah masuk ke rumah kamu dan tinggal menunggu waktu siapa yang akan terkena. Nah, yang Pak Ade tadi ya, kita kalau bisa saya saranin jangan dulu berasumsi seperti itu ya, takutnya fitnah. Siapa tahu pas lagi telepon itu Pak Ade-nya membaca doa yang dia memohon agar diberikan perlindungan untuk keluarga ini. Ya doa dia dijabah sama Allah kan. Batungnya hilang ya berarti kan Pak D-nya berjasa juga. Ya. Jadi ini itu sih kalau Oke, waduh, lumayan sih ya. Berarti si kehadiran belatung atau hewan-hewan lain yang tidak apa ya, tidak umum lah ya, itu berarti adalah sebuah tanda ya, tanda bahwa atau ciri-ciri pada akhirnya entah beberapa hari kemudian atau seperti apa, mungkin tadi balik lagi di awal menunggu waktu yang tepat, pada akhirnya baru akan ada reaksinya. Tapi penandanya itu dari hewan-hewan itu ya, belatung, ular, dan munculnya di situ-situ aja Kang, di daerah situ pasti ya. Ular munculnya di bawah kasur, sudah dicari nggak ada, besok muncul lagi di situ, dicari lagi nggak ada. Nah udah itu. Nah kalau menemukan yang seperti itu lebih baik, kan kadang juga takut ya, aduh kalau dimatiin nih misalnya ya si hewannya itu, wah bakal gimana atau enggak, berarti kayak udah tahu nih pasti aneh-aneh nih hewan ini gitu. Terus gimana tuh, kayak digeprek atau mungkin harus dibakar kah? Kalau bisa digeprek mati ya sebenarnya nggak masalah kan. Nah tapi ketika kalau misalnya ada nih kelabang dicari hilang nih, nah ketika kondisi dia hilang itu, nah segera teman-teman siapin garam aja. Bebas mau didoakan dengan cara teman-teman atau cara yang sudah teman-teman kuasai gitu ya, atau cara yang lain juga bebas. Jadi dari garam itu taburin di sekitar sana. Contohnya misal di kasur ya, berarti di bawah kasurnya taburin. Fungsinya apa? Untuk merusak atau untuk menetralisir tempat itu. Yang tadinya negatif, hawanya dikurang-kurang dia dihancurin ya. Hawanya dihancurin, kemudian dibikin netral. Garam kan seperti itu. Oke, ya, seperti itu Insya Allah ya. Semoga tidak ada hal-hal seperti ini yang terjadi di keluarga kamu, di rumah kamu, di teman kamu, saudara-saudara kamu. Dijauhi lah ya, dihindarkan dari hal-hal seperti ini. Amin gitu ya. Makanya beribadah itu tekuni, jalani gitu, jangan sampai hilang gitu ya. Karena keimanan, ketakwaan kita itu mungkin satu hal atau senjata untuk sihir apapun itu namanya bisa mental lah. Seperti itu. Ada pesan juga nih Kang. Jadi orang yang ini untuk muslim kan ya. Nah, orang yang sering ngaji subuh ya, pada saat subuh dia sambung dengan ngaji dan konsisten setiap hari, itu orang yang memang paling sulit diganggu dengan jenis apapun sihir dan jenis apapun jin. Karena ketika orang yang sering ngaji, sebenarnya ngaji kapanpun boleh, ya mau subuh atau apa. Tapi yang saya pernah dengar tuh subuh. Jadi ketika orang kirim sihir, jinnya kan mau ke rumah, itu tuh blank aja, dia nggak bisa ngeliat apapun. Akhirnya jin itu balik lagi ngasih tahu ke tuannya, nggak ada yang nama itu di situ, nggak ada rumahnya di sana. Dikirimlah jin yang lebih kuat lagi untuk mengirimkan atau ngantar sihir. Sama itu juga kosong, ngeblank, rumahnya nggak ada, orang yang dituju nggak ada. Nah itu manfaat atau sesuatu keberkahan bagi kita kalau
kita meningkatkan ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi kalau mau selamat, kembali lagi ke ibadah. Kuatkan pondasi dirinya, kuatkan imannya, kuatkan agar dia jadi orang yang bertakwa. Perbanyak untuk ngaji, penting itu. Jadi bentengnya dari sana. Itu dia bentengnya. Jangan pakai khodam ya. Iya. Bentengnya. Mau proteksi khodam, proteksi diri kamu dengan apa yang kamu percaya dan yakini. Ya, seperti itu Insya Allah ya. Luar biasa. Ambil yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya. Kita juga tidak memaksakan kamu untuk percaya dengan hal-hal apa yang kita sampaikan tadi gitu. Tapi siapa tahu menjadi sebuah informasi yang cukup menarik untuk disimak. Terima kasih untuk Insa Muda yang sudah sharing pengalaman-pengalamannya. Atur nuhun pisan, dan kita insya Allah ketemu lagi di Nightmare Side Testy Mystery episode selanjutnya. Jangan lupa untuk nonton live-nya setiap malam Jumat jam 10 sampai jam 12 malam Nightmare Side-nya di Ardan Radio. Jangan lupa follow sosial medianya kita untuk tahu update-update-nya. Dan pastinya jangan lupa subscribe, komen, likes, dan share video-video ini kepada teman-teman kamu. Dan dukung terus channel Ardan Radio, apalagi buat kamu pecinta Nightmare Side yang sudah bertahun-tahun. Luar biasa. Terima kasih 3 generasi. Berabad-abad ini ya. Dan ini udah 2 abad. 2 abad ya. Betul. Udah 20 tahun lebih nih. Ini akan menuju ke 3 abad insya Allah ya. Pokoknya doakan terus, semoga semuanya sehat-sehat selalu dan selalu bisa menghibur teman-teman Insan Muda semua dengan cerita-cerita seram di Nightmare Side. Oke, kalau gitu Bang Jeff, atur nuhun. Sampai ketemu lagi Insan Muda di Basta pamit. Dan Jeffrey pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, jangan nonton Nightmare Side ini sendirian.